Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang saya banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali kita dapat berjumpa di video pembelajaran ini. Ibu harap kalian tetap aktif belajar dan tetap bersemangat. Berikut ini Ibu akan menyajikan materi pelajaran untuk kalian. Silahkan disimak sampai selesai agar kalian dapat dengan mudah untuk memahaminya. Namun sebelumnya, Ibu ingatkan untuk like dan subscribe. Selamat mengikuti. Lembaga sosial. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian lembaga sosial. 2. Menjelaskan bentuk tingkatan norma di dalam masyarakat. 3. Menyebutkan jenis dan fungsi lembaga sosial. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bahwa manusia adalah makhluk sosial. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik dilihat dari ragam maupun jumlahnya. Kebutuhan tersebut senantiasa ada setiap hari. Misalnya, kebutuhan manusia keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga. Kebutuhan akan pendidikan sehingga perlu adanya sekolah. Kebutuhan akan makan sehingga perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial, tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhan itu. Misalnya, kebutuhan manusia akan mata pencaharian melahirkan lembaga-lembaga sosial seperti industri, perdagangan, koperasi, pertanian, dan lain-lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia membutuhkan seperangkat aturan-aturan atau norma untuk mengatur hubungan antar manusia. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. A. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. B. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. C. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. 1. Cara. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan.
Contoh misalnya, seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. B. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. C. Tata kelakuan. Kebiasaan ini kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengaturan kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Misalnya, seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. D. Adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Selanjutnya, jenis dan fungsi lembaga sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial, di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat akan terlihat berbagai macam lembaga sosial yang ada, seperti halnya lembaga pendidikan, keluarga, politik, ekonomi, dan sebagainya. Adanya lembaga sosial di masyarakat memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar tiap-tiap anggota masyarakatnya. Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam seperti lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan lembaga politik. Selanjutnya dapat kalian lihat bagan macam-macam lembaga sosial. Nah, di sini dapat kalian lihat ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di dalam lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. B. Atau yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Namun apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi disintegrasi. C. Atau yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda-beda dan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial.
Jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. A. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Secara sadar atau tidak sadar, setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi putra-putrinya. Lembaga keluarga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. 2. Fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. 3. Fungsi ekonomi. Pada umumnya dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. 4. Fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. 5. Fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula, diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya, seperti seorang bapak yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. 6. Fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. 7. Fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau sebagai istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Selanjutnya, lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Bangsa Indonesia dalam lintasan sejarahnya selama beribu-ribu tahun adalah bangsa yang toleransi dan terbuka. Contohnya, kita harus menghargai orang lain yang berbeda agamanya dengan kita ketika mereka sedang menjalankan ibadahnya sejak awal. Sejarahnya yang paling dini, pengaruh agama-agama luar diterima dengan ramah, tetapi direfleksikan kembali dalam konteks kebudayaannya sendiri. Secara jelasnya, fungsi lembaga agama antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungannya dengan alam sekitar. 2. Sumber kebenaran. Dalam diri para penganut atau umat agama ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. 3.
pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia, baik dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya. 4. Tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. 5. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. 6. Pedoman keyakinan manusia. Berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala, walaupun perbuatannya sekecil apapun. 7. Pedoman keberadaan makhluk hidup di dunia sebagai ciptaan Tuhan semata. 8. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Selanjutnya, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum, yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberi identitas bagi masyarakat. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Mengenai fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest lembaga pendidikan dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Menurut Horton dan Han dalam Kamanto Sunarto 2004, fungsi manifest lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. 4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Sedangkan fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari. 1. Mengurangi pengendalian orang tua. 2. Mempertahankan sistem kelas sosial. 3. Memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Selanjutnya, lembaga politik.
Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 5. Pemerintahan daerah. 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 7. Partai politik. Adapun fungsi lembaga politik dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif atau penyuluhan maupun cara koersif atau kekerasan. 2. Mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai kesimpulan, lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam, seperti lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang lembaga sosial. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.